hari Minggu. Wah, sudah lewat 1 minggu dari minggu kemarin nih. Hari ini kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Kalian sudah siap belum memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Yuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, kita alangkah baiknya ngapain dulu? Wah betul, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk sikap duduk yang baik. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang begitu indah. Tiba saatnya kami akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, bantulah kami untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik, God bless you. Evan, kamu besok ulangan loh. Dari tadi HP-an aja nggak belajar kamu. Aduh, bentar Ma, aku masih pusreng ini. Sebentar lagi. Mama nggak mau tahu ya kalau sampai besok kamu nggak bisa waktu ulangan. Iya ya Ma, nanti aku belajar. Anak-anak, hari ini kita ada ulangan matematika kan? Kalau gitu yuk siapkan kertas dan alat tulis kalian ya. Aduh, lupa belajar lagi. Padahal kemarin saya suruh belajar sama Mama, malah aku main HP sama main game. Oke, sekarang Ibu mau bagiin kertas ulangannya, kalian kerjakan dengan jujur ya. Siap Bu, siap. Semangat Evan. Aduh, gimana ini? Soalnya susah lagi. Gak bisa semua aku. Wah, Jessica mau selesai itu. Jawabannya kebuka lagi. Boleh lah ya nyontek sebentar. Teman-teman, yang dilakukan Evan itu baik atau tidak sih? Boleh nggak sih kita mencontek? Nah, betul. Kita nggak boleh mencontek kan? Ingat, mencontek itu adalah perbuatan dosa. Jadi kita nggak boleh mencontek ya. Evan, Jessica, kalian kesini sebentar. Iya, ada apa Bu? Ini kenapa jawaban kalian saat ulangan bisa sama persis? Loh Bu, tapi saya nggak mencontek loh. Beneran? Kalau Evan kenapa kok gelisah? Maaf Bu, sebelumnya aku nggak belajar. Soalnya pas disuruh belajar aku malah main HP sama main game. Evan, kamu gimana sih? Kan kita diajarkan supaya selalu jujur dan tidak boleh mencontek. Tuhan tuh melihat yang kita lakukan loh. Iya Bu, maaf aku takut. Aku menyesal, aku tidak akan mengulanginya lagi. Udah, kalau sudah begitu, karena kamu sudah jujur, Ibu kasih kamu kesempatan buat perbaikan ya. Ingat ya teman-teman, kita nggak boleh mencontek karena mencontek itu adalah perbuatan dosa. Kita harus jujur di hadapan Tuhan ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku.
buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Wah teman-teman, drama hari ini tentang apa ya? Mencontek di sekolah. Menurut teman-teman, mencontek di sekolah itu perbuatan dosa atau tidak ya? Wah betul, perbuatan dosa. Ingat ya teman-teman, perbuatan dosa itu tidak disukai Tuhan. Dan Tuhan tidak suka kepada orang yang tidak taat akan Dia. Wah, Max lagi niruin gerakan apa ini? Coba tebak, Miss. Ikan berenang ya? Iya benar, Miss. Tapi bukan ikan biasa. Ini ikan Yunus, Miss. Oh, Yunus. Max tahu Yunus itu siapa? Makanya lihat firman Tuhan hari ini, Miss. Oh, cerita hari ini tentang Yunus ya, Max. Yuk kita dengerin cerita firman hari ini ya. Oke, Miss. Selamat mendengarkan teman-teman semuanya. Jona. Suatu hari, Tuhan meminta Nabi Yunus untuk pergi melakukan perjalanan ke kota Niniwe. Tuhan mau agar Yunus memberitahu orang-orang di sana agar berhenti berbuat dosa dan hidup taat kepada Tuhan. Tugas yang besar ini membuat Yunus takut, karena orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang jahat dan menyeramkan. Yunus sangat ketakutan. Karena ia takut, maka Yunus membuat keputusan yang buruk. Ia tidak taat kepada Tuhan dan malah melarikan diri. Yunus berharap Tuhan akan lupa dan meminta orang lain saja untuk pergi. Ketika Yunus sampai di Yafo, ia menemukan sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Yunus pikir ini adalah ide yang bagus. Jadi,
ia membayar tiketnya dan naik kapal bersiap untuk perjalanan yang panjang. Ia betul-betul berharap Tuhan tidak jadi memakai Yunus untuk pergi ke Niniwe dan mengirim yang lain. Namun, tentu saja tidak mungkin Yunus bisa kabur begitu saja. Saat Yunus ada di dalam kapal, ada badai yang sangat besar terjadi. Kapal itu hampir rusak, dan semua orang yang ada di dalam kapal, mereka takut dan merasa seperti akan mati saat itu juga. Mereka berusaha membuang barang-barang yang dibawa agar kapal menjadi lebih ringan. Tapi usaha mereka sia-sia. Di tengah keributan itu, Yunus ada di ruang kapal yang paling bawah dan ia tertidur dengan nyenyak. Nahkoda kapal mencari Yunus dan menemukannya sedang tertidur. Mungkinkah Yunus sudah tahu bahwa Tuhan akan menenangkan badai? Mungkinkah Yunus akan berdoa kepada Tuhan untuk meminta tolong? Nahkoda itu menghampiri Yunus berkata dengan marah, Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Namun Yunus sudah tahu karena ia tidak taat, maka Tuhan mengirimkan badai itu. Orang-orang di atas kapal semua saling menyalahkan dan mereka bertanya-tanya siapa yang menyebabkan badai ini. Mereka membuang undi dan Yunus yang kena undi. Kemudian Yunus memberitahu bahwa ia melarikan diri dari Tuhan. Orang-orang semakin takut dan Yunus berkata, Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi tenang. Orang-orang di sana masih berusaha agar kapal mereka selamat tanpa melempari Yunus. Mereka mendayung sekuat tenaga agar kapal kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup lagi sebab badai semakin kuat dan menyerang mereka. Kemudian akhirnya mereka mengangkat Yunus dan melemparkannya ke dalam laut. Dan seketika itu badai berhenti. Orang-orang akhirnya tahu bahwa Tuhan ya Yunus adalah Allah yang benar. Maka mereka mulai menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran. Saat Yunus masuk ke dalam laut, ia mulai tenggelam. Kemudian datanglah seekor ikan yang sangat besar dan menelan Yunus. Yunus sangat takut dan ia merasa akan mati. Namun tentu saja Tuhan punya rencana yang baik. Ini bukanlah akhir dari hidup Yunus. Yunus menyadari bahwa ia ada di dalam perut ikan. Kemudian ia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ia meminta ampun dan memuji Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Selama 3 hari 3 malam, Yunus ada di dalam perut ikan. Setelah 3 hari, ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai dan pergi. Yunus sendirian dan ia berada di pantai yang jauh dari rumahnya. Tapi kali ini Yunus sudah mengerti, ia harus taat kepada Tuhan. Ia harus pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesan Tuhan. Sesampainya Yunus di Niniwe, ia menyampaikan pesan Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah. Yunus berharap mereka semua tidak bertobat dan Tuhan akan menghukum serta melenyapkan mereka. Yunus masih tidak suka dengan orang Niniwe. Namun ternyata orang-orang Niniwe taat saat mendengar pesan Tuhan yang Yunus sampaikan. Mereka sedih sudah berdosa dan melakukan hal yang jahat. Lalu mereka menangis, berdoa, memohon agar Tuhan mengampuni mereka. Tuhan pun mendengar doa mereka dan mengampuni mereka. Ketika Yunus melihat bahwa Tuhan tidak jadi menghukum orang Niniwe, ia menjadi marah dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mengirimku ke sini dan bahkan tidak menghukum orang jahat ini. Yunus keluar dari kota Niniwe dan duduk di sebuah bukit yang menghadap kota Niniwe.
Yunus duduk di sana menantikan apa yang akan dilakukan Tuhan pada kota itu. Dan saat Yunus duduk, tiba-tiba tumbuhlah sebuah pohon jarak yang meneduhkan Yunus. Keesokan harinya, Tuhan membuat ulat merusak pohon jarak tempat Yunus berteduh. Tanpa pohon itu, Yunus tidak lagi bisa berteduh dari matahari. Hal itu membuat Yunus semakin jengkel dan marah. Yunus berkata, "Lebih baik aku mati saja." Dan Tuhan berbicara kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah? Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang orang-orangnya tidak tahu mana yang benar dan yang salah?" Saat itu Yunus belajar sesuatu. Ia berlutut dan mulai menyembah Tuhan. Tuhan adalah Allah yang panjang sabar, yang penuh kasih. Dan Tuhan mengajarkan kepada Yunus bahwa ketika orang-orang berhenti berbuat dosa dan bertobat, Ia akan mengampuni, melindungi, dan memberkati mereka. Wah, adik-adik, dari cerita Yunus menolak perintah Tuhan. Nah, menurut adik-adik, boleh tidak kita menolak perintah Tuhan? Kita harus belajar taat setiap hari. Kita harus mendengarkan perkataan Tuhan. Dari cerita tersebut kita dapat belajar. Yang pertama, Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang kedua, kita harus selalu belajar taat kepada Tuhan. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman hari ini. Yuk, mari kita tutup dalam doa dan kita akan doa untuk persembahan. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat memberkati kehidupan kami ke depan. Dan Tuhan, berkati masa depan kami, berkati sekolah kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati Mama dan Papa yang sudah memberikan persembahan kepada kami. Yuk, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang sudah memberkati dan menyertai hidup kita sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, happy Sunday. Eits, jangan kemana-mana, yuk kita beraktivitas. Shalom teman-teman, kembali lagi sama Miss Maureen. Jadi di minggu ini kita mau buat ikan paus yang kalau dibuka kita bisa temukan Yunus di dalamnya. Jadi yang pertama, Miss akan tunjukkan dulu ya. Jadi ini aktivitinya kalau kita buka kertasnya. Tara. Nah, jadi yang pertama, siapkan 1 lembar kertas. Lalu kita lipat ya, jadi 4 bagian. Jadi cara lipatnya adalah dibagi 2. Setelah dibagi 2, nanti dilipat lagi jadi 2. Kemudian penyusunannya sebelum gambar, kita mau kasih seperti ini. Yang bagian atas dilipat ke dalam. Sudah, jadi seperti ini ya. Jadi kita mau gambar dulu ikannya. Kita gambar dulu. Kalau yang nggak bisa gambar ikannya, boleh minta tolong sama siapapun yang ada di rumah atau di sekolah atau di gereja, minta tolong sama guru sekolah minggunya juga boleh. Nah, jadi Miss Maureen mau gambar ikannya dulu. Kita gambarnya ikan paus ya. Nah, nanti kalau sudah selesai akan jadi seperti ini. Oke, nah sebelum kita menggambar selanjutnya, kita mau kita buka dulu. Setelah jadi seperti ini, kita buka dulu, lalu kita isi gambarannya di lipatan yang ketiga. Kita gambar Yunus. Kita gambar Yunus. Lalu kemudian kita warnain. Karena Miss mau warnain pausnya warna biru, jadi Miss Maureen pakai pensil warna biru.
Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak ceritanya Yunus? Kalau belum tahu, nanti jangan lupa dengerin firman yang udah dibawakan oleh guru sekolah minggu kita ya. Sekarang Miss Maureen sudah warnain pausnya. Kemudian Miss Maureen mau warnain Yunusnya di dalam. Yunusnya Miss Maureen mau pakai warna hijau bajunya. Kalian boleh bebas ya pakai warna apa aja, terserah kalian. Nah, sekarang Miss Maureen tinggal tambahin detail-detail yang perlu seperti matanya ikan paus, kemudian giginya ikan paus. Nah, kalau sudah jadi, nanti akan jadi seperti ini. Nah, lihat ya. Kalau dilipat ya ikan paus biasa, tapi waktu dibuka ada Yunus di dalamnya. Kalau kalian sudah selesai buat activity yang sama dengan Miss Maureen, jangan lupa lagi tag @GSCS Kids PM. Bye bye, God bless you, happy Sunday.